Syubhat yang kedua, mereka mengatakan yang suka mencela itu adalah golongan Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang suka mencela golongan lain, umat Islam yang lain, itu bukan pengikut salaf, tapi golongan Khawarij. Lalu mereka sebutkan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa beliau juz ke-28. Kata Syekhul Islam, katanya yang suka mencela adalah golongan Khawarij dan suka menyesatkan orang. Setelah itu mengkafirkan, setelah itu menghalalkan darah. Jadi 3 ciri Khawarij: mencela dan menyesatkan, lalu mengkafirkan, lalu menghalalkan darah. Mereka nukil dari Majmu' al-Fatawa. Padahal jamaah sekalian, kalau kita baca langsung di Majmu' al-Fatawa, Syekhul Islam menjelaskan yang dicela dan disesatkan oleh Khawarij adalah a'immatul huda wa jama'atul muslimin. Para imam yang mendapatkan petunjuk, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah, dan pemerintah kaum muslimin. Tapi itu sengaja tidak dinukil oleh salah seorang dari mereka yang menjelaskan tentang penjelasan Syekhul Islam. Sengaja tidak dinukil. Inilah jamaah sekalian ciri-ciri hizbiyah. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, kata beliau, rukun hizbiyah itu ada 3. Al-kadhib, wal-khida, wat-talbis. Berdusta, menipu, dan membuat pengkaburan. Membuat pengkaburan. Syekhul Islam menjelaskan, yang disesatkan oleh Khawarij adalah a'immatul huda, para imam yang mendapatkan petunjuk, maksudnya ulama Ahlus Sunnah, dan jama'atul muslimin, maksudnya pemerintah kaum muslimin. Itu sengaja tidak dinukil, karena kalau dinukil itu, ucapan itu kembali kepadanya, maka dikaburkan ucapan Syekhul Islam. Kemudian bantahan berikutnya, jemaah sekalian, ini ciri-ciri golongan yang sesat di dalam menjelaskan kebenaran. Mereka hanya menjelaskan secara global tanpa merinci. Memang kalau kedengaran suka mencela, suka menyesatkan, kedengarannya secara global, secara sekilas itu buruk. Padahal kalau kita rinci, kadang kita harus menyesatkan, harus mengkafirkan. Menyesatkan siapa? Mengkafirkan siapa? Yang memang sesat, yang memang kafir. Kenapa nggak dirinci? Harusnya dirinci. Yang nggak pantas dicela, yang tidak pantas disesatkan, yang tidak pantas dikafirkan, itu yang terlarang. Kalau memang pantas dicela, disesatkan dan dikafirkan, harus dilakukan. Bahkan itulah jamaah sekalian, tugas orang-orang yang berilmu dari zaman ke zaman, harus menjelaskan kesesatan orang-orang yang sesat, membantah mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfauna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin." Yang memikul agama ini, yang membawa ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaik. Apa tugas mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membantah penyimpangan orang-orang yang berlebihan dalam agama. Wantihalal mubtilin, dan membantah orang-orang yang ingin menghapuskan agama atau ahlul batil.
wa ta'wilal jahilin, dan meluruskan penafsiran orang-orang jahil. Kemudian jawaban berikutnya jemaah sekalian, bagaimana dengan para ulama ahlus sunnah yang mengatakan fulan lemah, hadisnya nggak boleh diambil, yang mengatakan fulan pendusta, yang mengatakan fulan ahlul bid'ah. Itu ucapan-ucapan ulama ahlus sunnah. Sampai dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, innahu yathqulu alayya an aqula fulan kada wa fulan kada. Wahai Imam, berat bagiku untuk mengatakan fulan begini, fulan begitu. Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Imam Ahmad? Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahih minas saqim. Kalau kamu diam, aku pun diam, tidak menjelaskan keadaan para rawi tersebut, maka bagaimana orang bodoh bisa membedakan ini hadis sahih dan itu hadis yang bermasalah. Jadi jemaah sekalian, cuman dijelaskan begitu saja. Yang suka mencela itu khawarij. Nggak dijelaskan, mencela siapa? Menyesatkan siapa? Kalau pantas dicela dan memang sesat, katakan sesat. Katakan dia menyelisihi manhajus salaf, untuk menjelaskan kepada kaum muslimin agar mereka tidak tertipu. Dikatakan juga kepada Imam Ahmad, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahlil bidah. Orang yang berpuasa, rajin puasa, rajin sholat dan beriktikaf, rajin ibadah-ibadah sunnah, apakah itu yang lebih engkau senangi, atau orang yang berbicara tentang kejelekan ahlul bid'ah? Perhatikan apa jawaban Imam Ahmad. Idza shoma wa shalla wa takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia rajin puasa, rajin sholat, beriktikaf, maka itu hanya untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bidah fa innama huwa lil muslimin. Hadza afdal. Tapi kalau dia berbicara tentang keburukan ahlul bid'ah, kesesatan dan kejelekan mereka, maka itu akan bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk orang banyak. Maka itu yang lebih afdal. Jadi kalau kita mengatakan begitu saja, yang suka mencela itu khawarij, berarti Imam Ahmad khawarij. Berarti para ulama ahli hadis itu khawarij. Itu ulama ahli hadis kerjaannya begitu. Ini fulan sesat, ini fulan bagus. Kerjaannya mereka seperti itu, untuk melindungi agama ini dari orang-orang sesat, untuk melindungi kaum muslimin dari orang-orang sesat tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wa mithlu a'immatil bidah wa ahlil maqalat al-mukhalifah lil kitab wa sunnah awil ibadat al-mukhalifah lil kitab wa sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajibun bittifaqil muslimin. Fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajibun bittifaqil muslimin. Dan semisal para imam bid'ah, para pemimpin kebid'ahan, yaitu pemilik ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, atau ibadah-ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya menjelaskan keadaan mereka bahwa mereka sesat dan mentahdzir umat dari mereka adalah wajib bittifaqil muslimin, menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. Disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-28 halaman 231. Masih di juz yang sama, tapi diambil sebagian ucapan Syekhul Islam lalu dibuang yang lain. Sebagian itu pun mengaburkan dari hakikat. Itulah jemaah sekalian cara ahlul bid'ah menyesatkan umat. Jadi mencela di sini ada yang tercela, menyesatkan, mengkafirkan juga, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Kalau yang dicela, disesatkan, dikafirkan memang pantas, itu terpuji. Bahkan kalau tidak mengkafirkan orang kafir, hukumnya kufur.
Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau membenarkan kekafiran mereka atau ragu mereka kafir atau tidak, maka dia kafir seperti mereka berdasarkan kesepakatan ulama. Begitu pula yang sesat, katakan sesat. Masa yang sesat kita katakan baik? Yang tercela itu jamaah sekalian, kalau ahlus sunnah, kalau orang baik, kita celah, kita sesatkan. Dia harus dirinci. Jangan dijelaskan global seperti itu untuk membuat syubhat dan kerancuan. Ini yang kedua.